Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa setelah satu pertandingan kita akan masuk ke segmen 5 hal dari pertandingan ya kemarin ya. Arsenal menjamu Sevilla di Emirates Stadium untuk pertandingan grup B Champions League ya. Dan di segmen ini seperti biasa saya akan membahas 5 hal yang menurut saya unik dan menarik. Kalau teman-teman ada hal-hal yang unik dan menarik dari pertandingan kemarin yang ingin ditambahkan, boleh yuk tulis di kolom komentar gitu ya. Dan tidak berlama-lama ya, ini saya ingin membahas yang pertama. Ini adalah tentang ya, ini Sevilla kemarin menurut saya apa ya, tidak pantas disebut sebagai Sevilla yang kita kenal gitu loh. Kenapa? Karena permainan mereka kemarin itu parah banget gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada perlawanan. Kita dengan possessions itu 62 berbanding 38% ya. Jadi ball possession itu kita kuasai sepenuhnya, bahkan di babak pertama itu kayaknya kalau nggak salah sempat sampai 74% ya. Lalu mereka tidak ada sama sekali shot on target. Satu-satunya shot on target itu di menit-menit akhir babak kedua itu ya. Dan itu pun dengan mudah ditangkap oleh David Raya. Lalu berbanding ini dengan Arsenal ada 11 shot dengan 7 yang on target gitu. Jadi benar-benar kita mendominasi ya. Bahkan kalau kita lihat dari field tilt-nya, ini Sevilla sama sekali tidak ada ancamannya. Bisa dilihat ya, kalau ada ancamannya field tilt-nya itu ada yang warnanya Sevilla, dan di sini sama sekali tidak ada warna Sevilla sama sekali. Semua 100% adalah dominasi Arsenal gitu. Dan ya itu parah banget sih menurut saya ya, karena ya mulai kelihatan nih Sevilla ini yang di La Liga dengan Sevilla yang di Champions League, mulai kelihatan bahwa Sevilla ini memang ada penurunan jauh sekali musim ini gitu ya. Kemarin itu benar-benar seperti pertandingan latihan ya, antara biasa kan kalau teman-teman pernah ikut sekolah sepak bola itu ada latihan di mana satu tim itu hanya penyerang dan satu tim lagi hanya defender gitu. Jadi penyerang lawan defender, itu ada latihan seperti itu ya. Kemarin itu seperti itu. Jadi permainan kemarin itu seperti pertandingan latihan antara defender dan attacker gitu. Karena Sevilla 100% hanya bertahan dan Arsenal hanya 100% menyerang. Hampir tidak ada kebalikannya gitu ya. Jadi ya ini yang saya mau ngomong tentang, saya bukannya mau menjelek-jelekan Sevilla, tapi karena saya ini benar-benar tidak bisa menemukan satu hal positif tentang pertandingan kemarin tentang Sevilla gitu ya. Saya harap mereka juga bisa segera bounce back ya, karena ya ini kasihan juga untuk para fansnya ya di La Liga, dan ya sekarang di Champions League juga seperti ini gitu kan, parah banget gitu ya. Itu tentang Sevilla. Yang berikutnya, nah ini kemarin Trossard ini bermain cukup bagus ya, tapi saya lihat di forum-forum fans Arsenal seperti biasa, kalau ada pemain di central forward yang lagi bagus langsung ganti Nketiah. Nggak gitu juga gitu loh, karena menurut saya ini permainan Trossard kemarin ini sama seperti permainan waktu Eddie Nketiah itu hat-trick ya. Jadi Trossard ini sebagai central forward juga masih belum konsisten. Beberapa kali dipasang sebagai central forward ini kan dia permainannya bapuk juga gitu loh. Jadi bukannya saya mau menjelekan Trossard, tapi bahwa kalau mau Trossard ditaruh sebagai central forward ini memang butuh konsistensi juga. Kita lihat ke depan konsistensinya gimana gitu ya. Karena memang perbedaannya permainan Trossard sama Nketiah itu kan, Nketiah ini memang sebagai false nine, dan saya lihat memang banyak fans Indonesia ini masih belum paham false nine ini pekerjaannya apa gitu. Jadi inilah yang menurut saya masih harus
jadi perhatian juga bagi Arteta. Kenapa kemarin dipasang Trossard? Karena Nketiah juga cedera juga gitu. Jadi ya ini satu hal yang mengkhawatirkan, tapi ya Trossard kemarin step up gitu kan, ditaruh sebagai center forward, dia step up. Tapi kalau memang Trossard mau ditaruh sebagai central forward, apakah itu memang sebagai pelapis atau nantinya akan ditaruh sebagai central forward untuk beberapa pertandingan ke depan, ya saya harus fair bahwa ini pun harus kita lihat konsistensinya gitu. Kenapa? Karena permainan dia yang bagus kemarin ini ya itu sebenarnya kalau sebagai central forward ini ya ini satu dari sekian banyak yang jelek gitu. Jadi satu yang bagus dari sekian banyak yang jelek sebagai central forward. Jadi ya jangan amnesia ya para fans Arsenal. Central forward ini Trossard ini ya tadi yang saya bilang tingkatnya masih setara dengan kemarin yang Eddie Nketiah itu hat-trick. Jadi konsistensinya masih harus dilihat. Nketiah pun menurut saya juga ya masih up and down gitu loh ya. Ada yang dia bagus tapi banyak yang jelek gitu. Ya Trossard ini kemarin permainannya bagus, dia menciptakan 1 gol, tapi sekali lagi konsistensinya sebagai central forward saya masih tunggu. Ya saya juga mendukung Trossard kalau dia mau ditaruh sebagai central, karena musim lalu kan dia juga sering ditaruh sebagai central forward. Pas kapan? Ya sama juga ketika Jesus dan Nketiah cedera gitu kan, ya taruhlah dia sebagai central forward. Dan sering kali kan permainannya ya biasa-biasa aja gitu loh, nggak memukau gitu. Jadi ya dari saya sebelum kita ngomong ganti Nketiah dengan Trossard di central forward, ya itu tolong diingat juga dan tolong diperhatikan. Dan menurut saya tadi, ya saya juga berharap Trossard sukses, tapi konsistensinya ini harus kita perhatikan gitu ya. Oke, itu tentang Trossard. Berikutnya, nah ini kemarin ya saya lihat juga Jorginho ya. Jorginho ini kemarin permainannya dia sepertinya menebus kemarin permainan dia sewaktu di Newcastle ya yang amburadul. Jadi kemarin dia permainannya sangat cukup bagus sebagai defensive midfield kita ya. Di sini dia ada membuat 2 chances, yang satu itu bisa menjadi gol. Ya, itu dia ketika dia memberikan umpan terobosan kepada Saka ya, yang akhirnya itu menjadi assist dari Saka kepada Trossard. Jadi secara defensif dia juga sangat ini ya sangat bagus gitu. Jadi dia ada 5 merebut bola kembali ya, recoveries, 5 recoveries, 1 interception dan 1 tackle yang berhasil dimenangkan gitu. Jadi kemarin dia cukup solid sebagai defensive midfield, tapi memang ya tadi sebagai defensive midfield tidak banyak serangan juga dari Sevilla, bukan tidak banyak kan, seperti tadi yang seperti saya bilang, bahkan hampir tidak ada serangan. Ya jadi untuk 2 pemain kita yang bagus tadi kan, Trossard dan Jorginho, sebenarnya juga saya masih harus ngomong konsistensinya masih harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita kemarin melawan Sevilla yang amat sangat bapuk gitu. Jadi jangan terlalu euforia dulu juga. Karena kita lawannya ini adalah Sevilla yang kemarin parah banget, jelek banget gitu ya. Nah, berikutnya saya mau ngomong tentang ini Bukayo Saka ya. Bukayo Saka ini kemarin permainannya juga cukup bagus, tapi yang mengkhawatirkan kan ini adalah dia sekali lagi cedera gitu ya. Jadi di menit ke berapa tuh, hampir 90-an lah gitu ya, dia ditarik karena cedera gitu. Ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dari sekian banyak pemain, Saka ini yang belum punya pelapis yang sepadan gitu kan. Kalau Martinelli ada Trossard, nah sekarang Saka ini pelapisnya Reiss Nelson. Reiss Nelson ini cukup baik juga, tapi tingkatannya, gapnya masih amat sangat jauh dibanding Saka ya, secara skill dan kontribusi gitu. Jadi ya ini satu area juga
yang menurut saya harus segera dicari solusinya, pelapisnya ya. Ini mungkin kita ngomong-ngomong tentang Saka dan pelapisnya Saka ini, Reiss Nelson ini apakah harus dicari upgrade-nya juga? Ya sama seperti yang dirumorkan kan saat ini juga Nketiah dicari upgrade-nya untuk nanti di Januari. Menurut saya Saka ini adalah satu posisi ya di winger kanan ini yang harus segera juga dicari pelapis yang sepadan. Jadi supaya Saka ini ada rotasinya gitu. Jadi untuk pertandingan-pertandingan yang mungkin kurang gitu ya, itu ada rotasinya yang membuat nanti Saka ini bisa diistirahatkan gitu ya. Jadi ya aduh, semoga sih cedera kemarin sih katanya cederanya juga nggak terlalu parah ya, cuman kita lihat nanti ke depannya seberapa lama dia akan cedera gitu kan. Dan kita lihat juga nanti untuk pertandingan Arsenal berikutnya ya, nanti hari Sabtu apa hari Minggu ya, bentar saya coba lihat. Arsenal berikutnya hari Sabtu ya, melawan Burnley. Ini kita lihat apakah Saka nanti akan diturunkan. Kalau menurut saya karena ini lawannya adalah Burnley, sebaiknya sih Saka fit atau nggak fit, ada baiknya dia diistirahatkan gitu ya. Bukan saya meremehkan Burnley, tapi ya ini memang salah satu pertandingan yang menurut saya Saka bisa diistirahatkan gitu ya. Oke, berikutnya. Iya, ini kemarin kita amat sangat kehilangan ya kapten fantastik kita Martin Odegaard. Kelihatan sekali dengan hilangnya Odegaard ini kita secara kreativitas amat sangat menurun gitu. Jadi makanya melawan Sevilla yang seperti kemarin aja itu cuman menang 2-0. Harusnya menurut saya kalau mungkin ada Odegaard kita mungkin bisa 3 atau 4-0 gitu ya. Ya kreativitas Odegaard ini sampai saat ini memang belum ada penggantinya lah ya. Dan ini menurut saya satu hal yang harus dipikirkan juga gitu kan. Kalau sampai Odegaard terjadi cedera seperti ini, bagaimana yang harus ada sistem lain kah gitu kan. Karena secara kreativitas kemarin kita amat sangat kehilangan Odegaard. Untuk bisa gol pertama aja kan sampai lama banget gitu melawan Sevilla yang seperti ini sekali lagi. Jadi ya dari saya Odegaard ini kemarin sangat dirindukan ya. Memang karena cedera. Maaf. Jadi kemarin karena dikabarkan karena cedera ya, kita lihat nanti di Burnley gimana, apakah dia sudah bisa fit gitu. Apakah perlu diistirahatkan seperti Saka? Kalau fit menurut saya sih Odegaard harusnya bisa dimainkan ya, karena dia sudah istirahat cukup lama gitu ya. Ya semoga sih kalau dari saya melawan Burnley besok sudah bisa diturunkan sebagai starter gitu ya. Semoga lekas sembuh juga dah ini untuk Odegaard ya. Ya itu aja dari saya untuk 5 hal dari pertandingan kemarin ya. Arsenal melawan Sevilla dengan kemenangan 2-0. Sekali lagi teman-teman kalau punya fakta unik dan menarik boleh yuk ditulis di bawah. Dan kalau teman-teman suka konten-konten semacam ini boleh yuk di like, share, dan subscribe. Saya mau kalau bisa jadi 100 subscriber ya sebelum bulan ini selesai. Ya tolong dibantu ya teman-teman yang suka konten-konten semacam ini. Yuk dibantu saya bisa 100 subscriber nih gitu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya.